Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang telah diberikan oleh Bapak dosen Heri Setiawan MPD. Perkenalkan, nama saya Uliatul Afifa, NIM E1E019323, absen 14, kelas 5I. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Soal pertama, konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar. Yang pertama, belajar bahasa. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Dan yang ketiga, belajar tentang bahasa. Pertanyaannya, jelaskan makna setiap tipe belajar bahasa tersebut sesuai materi yang telah dipelajari. Baiklah, yang pertama, belajar bahasa. Belajar bahasa yaitu ketika seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan bahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Kemampuan ini melibatkan 2 hal. Yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan dan menerima pesan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Kedua kemampuan ini tentunya melibatkan penguasaan kaidah bahasa serta pragmatik yang merupakan kesanggupan pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan konteks berbahasa itu sendiri. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Belajar melalui bahasa adalah ketika seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu, seperti matematika, IPA, sejarah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, belajar tentang bahasa, yaitu ketika seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, bahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Soal yang kedua, prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Jadi, dari 13 prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD, di sini kami diminta untuk memilih 4 prinsip dan menjelaskan makna dari setiap prinsip tersebut. Yang pertama yaitu prinsip dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Maksudnya itu adalah guru dalam proses pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi pengetahuan. Pola yang selama ini peserta didik yaitu disuapi akan pengetahuan sudah tidak tepat. Harus diberi peluang dan kesempatan siswa yang mengkonstruksi pengetahuan melalui sumber-sumber yang difasilitasi guru. Prinsip yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Maksudnya adalah guru harus menyadari sumber belajar saat ini sudah sangat banyak, bahkan peserta didik sudah lebih cekatan menggunakan teknologi dan akses internet. Maka guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, maka guru harus menggunakan dan mendorong peserta didiknya menggunakan berbagai sumber dalam belajar. Prinsip yang ketiga yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Maksudnya pembelajaran yang terpisah-pisah dan tidak terkait satu sama lain. Materi yang disajikan tidak kontekstual dan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan tidak saling berhubungan. Saat ini harus diubah di mana pembelajaran yang dilakukan saling berkaitan dan memperlihatkan keterpaduan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip yang keempat yaitu dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Maksudnya yaitu kebenaran jawaban peserta didik tidak tunggal. Sudut pandang peserta didik harus diterima oleh guru dari berbagai sisi, atau multidimensi, dari tempatnya berpijak. Misalnya, peserta didik melihat sesuatu benda hanya sebuah titik, tapi yang lain sebuah pola. Nah, kedua jawaban ini, misalnya peserta didik melihat suatu benda hanya sebuah titik, tapi yang lain adalah sebuah pola. Nah, kedua jawaban itu benar karena yang satu melihat dari tempat yang jauh, sedangkan yang satu lagi melihat dari dekat. Maka guru harus selektif memahami jawaban peserta didiknya dari sudut pandang yang berbagai macam. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen. Jelaskan beberapa komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikut ini. Yang pertama, menemukan atau inquiry.
Makna komponen ini yaitu inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti pertanyaan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Strategi ini berarti satu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Adapun komponen inquiry yang pertama itu ada question atau pertanyaan, yaitu pembelajaran biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan pembuka yang memancing rasa ingin tahu siswa atau kekaguman siswa atas sesuatu fenomena. Komponen yang kedua yaitu student engagement, yaitu dalam metode inquiry keterlibatan aktif siswa merupakan suatu keharusan, sedangkan peran guru adalah sebagai fasilitator. Komponen yang ketiga yaitu cooperative interaction, yaitu siswa diminta untuk berkomunikasi, bekerja sama secara berpasangan atau dalam kelompok, dan mendiskusikan berbagai gagasan. Komponen yang keempat ada performance evaluation, yaitu dalam menjawab permasalahan biasanya siswa diminta untuk membuat sebuah produk yang dapat menggambarkan pengetahuannya mengenai permasalahan yang sedang dipecahkan. Bentuk produk ini dapat berupa slide presentasi, grafik, poster, karangan, dan lain-lain. Komponen yang kelima yaitu variety of research, yaitu siswa dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar, misalnya buku teks, website, televisi, video, poster, wawancara dengan ahli, dan lain sebagainya. Langkah-langkah kegiatan menemukan atau inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya kepada pembaca, teman sekelas, guru, atau audiensi lainnya. Yang kedua, pendekatan yang kedua yaitu pemodelan atau modeling. Maksudnya dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang dapat ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasionalisasikan sesuatu, cara melempar bola dalam olahraga, contoh karya tulis, cara menghafal bahasa Inggris, atau guru memberikan contoh cara mengerjakan sesuatu. Guru memberikan model tentang bagaimana cara belajar. Sebagai guru memberikan contoh tentang cara bekerja sesuatu sebelum peserta didik melakukan tugas. Artinya adalah ada model yang bisa ditiru dan diamati peserta didik sebelum mereka berlatih menemukan kata kunci. Dalam kelas CTL, guru bukan satu-satunya model. Misalnya seorang peserta didik bisa ditunjuk untuk memberi contoh temannya cara melafalkan suatu kata. Jika kebetulan ada peserta didik yang pernah memenangkan lomba puisi atau memenangkan kontes berbahasa Inggris, peserta didik itu dapat ditunjuk untuk mendemonstrasikan keahliannya. Yang ketiga, pendekatan refleksi atau reflection merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran CTL. Reflection merupakan cara berpikir tentang hal yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang hal-hal yang sudah dikatakan pada masa yang lalu. Peserta didik dapat memahami, menghadapi, menghayati, dan mengendapkan hal yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan dan revisi dari pengetahuan sebelumnya. Kunci dari semua itu adalah bagaimana pengetahuan itu mengendap di benak peserta didik. Peserta didik mencatat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana merasakan ide-ide baru. Pada akhir pembelajaran, guru perlu menyisakan waktu sejenak agar peserta didik dapat melakukan refleksi. Realisasi refleksi itu dapat berupa pernyataan langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang diperoleh, catatan atau jurnal di buku peserta didik, kesan dan saran peserta didik mengenai pembelajaran hari ini, diskusi atau hasil karya. Soal yang keempat adalah IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam perancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Pertanyaannya, dalam tabel kata kerja operasional,
kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau LOTS dan high order thinking skill atau HOTS. Jadi jawabannya itu adalah yang termasuk ke dalam kelompok low order thinking skill atau LOTS adalah pada ranah kognitif, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok HOTS yaitu C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Pertanyaan selanjutnya ada, dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, dan D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman dan beserta contohnya. Yang pertama, ada A. A merupakan singkatan dari audience. Contoh tujuan pembelajaran yang telah saya buat yaitu, setelah membaca buku, siswa mampu menelaah keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual dengan baik dan benar. Nah, pada contoh tujuan pembelajaran tersebut ada kata siswa. Siswa di sini adalah sebagai audiens dari pembelajaran tersebut. Jadi jawabannya adalah siswa. Yang kedua, B. B merupakan singkatan dari behavior atau tingkah laku. Contohnya pada kalimat setelah membaca buku, siswa mampu menelaah keterhubungan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual dengan baik dan benar. Pada kalimat siswa mampu menelaah keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual, termasuk ke dalam behavior atau aktivitas yang diharapkan. Jadi kalimat mampu menelaah keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual termasuk ke dalam behavior atau aktivitas yang diharapkan. Yang ketiga ada C, yang merupakan singkatan dari condition. Pada contoh kalimat setelah membaca buku, siswa mampu menelaah keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual dengan baik dan benar. Di sini kata setelah membaca buku merupakan kondisi, yaitu suatu hal yang menunjukkan kondisi atau keadaan siswa sedang melakukan sesuatu. Nah, D merupakan singkatan dari degree. Contohnya pada kalimat setelah membaca buku, siswa mampu menelaah keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual dengan baik dan benar. Pada kalimat yang baik dan benar itu merupakan degree karena menunjukkan hasil pencapaian yang diharapkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membaca puisi karya pribadi. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Jadi di sini kami diminta untuk menganalisis kedua contoh pembelajaran tersebut, apakah sudah tepat dan sesuai dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, kalimat melalui pemutaran video pembelajaran siswa dapat membaca puisi karya pribadi belum sesuai dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran karena masih ada beberapa komponen yang kurang, yaitu degree. Karena pentingnya degree di sini untuk menunjukkan hasil ketercapaian yang diharapkan. Jadi pada kalimat yang pertama itu tidak ada degree-nya dan artinya itu belum lengkap. Jadi seharusnya kalimatnya melalui pemutaran video pembelajaran siswa dapat membaca puisi karya pribadi dengan baik dan benar. Terus tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat membuat puisi karya pribadi, itu kalimatnya juga belum lengkap karena ada beberapa komponen yang kurang. Yang pertama itu conditionnya tidak ada, jadi bisa ditambahkan seperti kalimat setelah membaca buku atau setelah melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat puisi karya pribadi dengan baik dan benar. Nah, di sini ada dua komponen yang kurang. Yang pertama yaitu
condition, dan yang kedua itu adalah degree. Jadi untuk melengkapi kalimat tersebut bisa menggunakan kalimat melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat puisi karya pribadi dengan baik dan benar. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.